cerita apa yang terjadi pada diri mereka, pada jiwa mereka kepada orang lain. Karena mereka bukan ahli hadis tariqah. Mereka bukan orang tarikat, mereka tak tahu istilah-istilah tarikat, tak tahu adab-adab tarikat. Tapi dia cerita asik, saya berjalan di alam malakut sampai ke Jabarut. Dan saya melihat bahwa dunia ini waham, ya, ilusi, tak ada hakikat dan seterusnya. Asik dia berbicara tentang sir, ya, kepada orang lain. Itu mesti dijaga. Jangankan kepada orang lain, karena setiap bidang punya terminologi sendiri. Maka kita jangan asik merasa bahwa oh, dia ahli tariq, dia mengerti tentang hakikat. Kepada orang yang bukan ahli tariq dia asik cerita. Nah, ingat itu betul. Nah, sudah pun itu melanggar adab kepada orang lain, karena setiap berinteraksi kepada orang ada adabnya. Adab itu menunjukkan masing-masing orang punya hak untuk diperlakukan sebagaimana mereka inginkan, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Apabila setiap orang memperlakukan orang lain mengikuti keinginan orang lain, maka kita pun orang lain bagi semua. Maka tidak ada yang haknya terlanggar. Banyak orang ahli tarik apalagi berbicara tentang asrar, tentang hakikat. Dia asik bicara kepada orang yang tidak mengerti. Mungkin orang itu sambil mendengarkan matanya melotot, mulutnya mangap. Sementara yang bercerita asik seolah-olah dia hebat. Padahal itu melanggar adab dan menunjukkan bahwa dia jahil. Kemudian apalagi wa nadhri ilaihim bi aini syafaqati war rahmati, memandang mereka, memandang orang lain dengan pandangan yang penuh belas kasihan, syafaqah war rahmati, dan kasih. Syafaqah yang belas kasih, kasihan, penuh dengan kasihan. War rahmah, kasih sayang. Bukan memandang dengan penghinaan, merendahkan. Wa ayyusallima lahum ahwalahum, dan menyerahkan kepada mereka keadaan perilaku mereka. Apa yang mereka lakukan, memang mereka tidak tahu adab, ya sudah. Mereka sibuk dengan asbab, mereka sibuk dengan aghyar misalnya. Bahkan mengatakan bahwa seolah-olah hidup ini bergantung kepada perbuatan, bergantung kepada usaha. Sebab itu ahwal mereka. Maka biarkan. Yang paling penting adalah kita para salikin mengerti bahwa kita tidak bergantung kepada asbab, tapi bergantung kepada Allah.
bukan merendahkan, menyalahkan, tidak. Bahkan memandang dengan penuh kasih sayang. Wa yasturu alaihim ghuyuba ahkamit thariqah, dan menutupi kepada mereka hukum-hukum tarekat yang gaib, yang tidak ghabaan akli, yang tidak dipahami oleh akal mereka, maka kita tidak bicarakan kepada mereka. Yang salahnya dulu saja tak ada YouTube ya. Orang sufi menjelaskan tentang hal-hal hakikat di majlisnya bersama para ahlinya, itu pun terdengar keluar dikritik. Tak bicara dengan mereka pun. Iya, tak bicara dengan mereka pun. Sekarang bagaimana? Ini pun mengaji terus masuk ke YouTube. Mungkin kalau hukum ini di zaman dulu, Allah Ta'ala, mungkin haram ya, sum'ah, riya. Tapi semoga di zaman ini, karena alat sebegini adalah bukan sesuatu yang besar ya, tapi menjadi keperluan. Semoga Allah mengampunkan kita. Ya. Namun apabila bersama dengan mereka orang-orang yang tidak bertarekat, maka kita tidak bercerita tentang ghuyub. Ghuyub yang gaib, tentang ketentuan-ketentuan tarekat, tasawuf, yang ghuyub, yang ghaba an aqlihim, an uqulihim, yang tidak mereka dapatkan, tidak mereka dengar, tidak mereka paham tentang perkara-perkara tarekat. Artinya kita jangan ingin menjelaskan sangat masalah hakikat kepada orang ramai. Sering orang artinya beberapa kelompok orang tentang hukum-hukum tarekat, hukum-hukumnya tentang pernyataan-pernyataan ya, para aulia, para sufiyin, yang berkenaan dengan perkara hakikat yang gaib, yang ghabaan aqli, yang tidak dipahami oleh mereka. Artinya tidak dipahami oleh mereka ya, itu masalah yang berkenaan dengan hakikat, berkenaan dengan makna di belakang alfaz atau nas, teks agama. Itu dipaksakan agar orang semerata semua paham. Seperti misalnya ada istilah dalam tasawuf wahdatul wujud. Nah, ini wahdatul wujud diajarkan di Akademi Islam. Nah, itu melanggar adab dan itu menunjukkan mereka bukan ahli hakikat. Tidak, karena ada mereka tidak mengatakan, tidak mengajarkan orang untuk mengetahui itu. Karena kita pun berbicara tentang itu, bukan pun kita ahlinya. Kita hanya seorang salik yang berharap dapat anugerah minnah dari Allah agar paham dan mencapai makom tersebut. Mungkin hak kita berbicara dan mendengarkan penerangan itu, tetapi di luar ahli tariq tidak boleh. Ya. Karena itu melanggar adab.
perkara-perkara hakikat terus dikonferensikan, dimuktamarkan, diseminarkan, ya, agar diajarkan kepada orang. Tidak, ya, tidak boleh. Wa bisabri ala su'i akhlaqihim, dan kita bersuhbah, bersahabat, berinteraksi dengan mereka itu dengan sabar. Pertama tadi dengan menjaga rahasia, ya, ahli tariq. Yang kedua dengan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan juga memasrahkan keadaan mereka kepada mereka. Jangan kita tuntut mereka untuk melakukan seperti yang kita lakukan. Apa yang mereka katakan, mereka paham, mereka itu untuk mereka, ya. Dan kita tutup ke atas mereka perkara-perkara tarekat yang gaib, yang tidak mereka pahami. Dan kemudian melakukannya dengan sabar terhadap buruknya akhlak mereka. Wa tarki mu'asyaratihim ma amkanak. Dan adab interaksi atau bersahabat dengan mereka, berusaha untuk tidak berdekatan dengan mereka sebagainya, tidak banyak bersama. Karena di samping membuang-buang waktu dan tidak membawa faedah. Ya. Ini sering dipahami bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan orang lain, bukan. Ya. Kita manusia ini memerlukan satu sama lain. Bukan memerlukan kepada zat orang tersebut, tapi memerlukan kepada Allah. Dan Allah memperlakukan menciptakan manusia, ya, untuk memerlukan satu sama lain dalam mendapatkan anugerah Allah. Jadi ketika kita pergi kepada orang lain, bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah, ya. Itu adalah adab salikin. Kita berniaga, melamar kerja kepada mana-mana orang, meminta bantuan kepada siapa-siapa orang, hakikatnya adalah kepada Allah, ya. Kita bekerja kepada bos, adalah kita pergi kepada sebab yang Allah ciptakan, bukan pergi kepada sebab independen itu, tak. Dia boleh mati, boleh bankrupt, tapi Allah, kita bergantung kepada seseorang, tak dapat. Nah, bagi mereka yang belum memahami perkara itu, maka hendaklah kita meninggalkan untuk bermuasyarah, berdekatan, ya, berkumpul bersama mereka. Muasyarah itu kan dari asyar. Asyar itu bilangan yang ramai, yang berkumpul bersama. Muasyarah adalah saling hidup, berkumpul bersama, rapat. Ini yang kita tidak boleh semampu mungkin, karena mungkin kita menyakiti dia karena pikiran kita, sikap kita, ya, para salikin berbeda, pandangan kita berbeda, maka akan menyakiti dia, mengganggu dia. Tidak sama dengan cara hidup dan cara pikir dia. Atau sebaliknya, kita buang-buang waktu dengan mereka yang tidak membawa kita kepada Allah. Kita tidak memaksakan.
mereka untuk berpikir, memandang perkara seperti kita memandang. Wa alla ta'taqida li nafsika alaihim fadilah, tetapi hendaklah kamu jangan meyakini bahwa diri kamu memiliki keunggulan, kelebihan atas mereka, tidak. Mungkin orang tidak mengetahui sesuatu dan dia melakukan sesuatu atas apa yang dia ketahui secara jujur, sementara kita mengetahui sesuatu dan kita tidak sidik. Itu lebih baik dia dibanding kita. Orang maksiat, ketika dia melakukannya, dia merasa bahwa dia hina, lemah, merasa hamba yang tak berguna, malu di sisi Allah begitu rendah. Itu selamat. Sementara kita yang merasa berilmu, merasa ahli thariq, justru kita lebih merasa hebat, merasa sombong, dan itu bukan hamba. Dan kita dalam keadaan bahaya, bukan sebagai hamba. Yang hamba itu tadi yang maksiat. Artinya bahwa kita tidak bergaul dengan mereka bukan karena kita lebih hebat dari mereka, akan tetapi adab untuk tidak menyakiti mereka. Kenapa? Karena berbeda manhaj misalnya, berbeda cara pandang, cara fikir, mungkin berbeda tertib hidupnya. Mereka tidak ada. Nanti ketika kita meninggalkan mereka, mereka tersinggung. Nah, semuanya adalah adab. Bukan karena dia seorang salik, seorang mutasawwif. Yang lain bukan, dia tunjuk-tunjuk seolah dia wali, tunjuk-tunjuk diri. Ini melanggar adab. Kenapa? Karena perkara tarekat itu perkara yang abstrak, yang tak dapat dilihat oleh indera. Kita tidak dapat menunjukkan kepada orang bahwa dia seorang sufi. Tak. Karena ketasawufan lebih kepada kejujuran hati dia kepada Allah dan bersama Allah. Dan itu tidak dapat ditunjuk oleh orang. Kalau fikih adalah ruku yang betul, berdiri yang betul, itu memang boleh nampak kepada orang, ini betul. Tapi kalau tasawuf, kalaupun dia betul, dia senantiasa hudur bersama Allah, macam mana nak tunjuk kepada orang? Itu sebab terbuka di dalam tanda tasawuf itu para pengaku. Ada dalam fikih orang mengaku-ngaku fikih, bahaya. Nanti kalau ditanya, dia tak pandai, malu. Tapi ramai orang-orang bodoh mengaku-ngaku sufi, karena memang benda ketasawufan itu benda yang tak dapat dilihat oleh indera. Maka orang tunjuk secara zahir. Misalnya ketika seorang yang mengaku bahwa dia seorang sufi, dia duduk di depan ramai orang, tiba-tiba dia kejang-kejang. Tahu kejang-kejang? Siapa kejang? Apa? Kejang, boleh paham. Paham lah, kejang.
Karena datang nur, karena dia melihat yang gaib. Karena ini benda tak dapat ditunjukkan bendanya. Itu sebab dia buat-buat. Maka terbuka dalam bidang tasawuf itu munculnya para pengaku. Tengah sadar-sadar begini tiba-tiba lagi itu kepada orang bukan. Coba kita jumpa kepada seorang yang kita yakini bahwa dia adalah aulia. Tak nampak apa-apa. Hanya cakapnya saja selalu menunjukkan kita kepada Allah. Apa yang ada di dalam hatinya, kekudurannya, kesudahannya tak ada. Ini kita lihat dia makan nasi, dia sakit, dia terhina, macam mana? Kita pun yang menyintai mereka, bukan pun karena kita melihat khususiat, disebutnya khususiat itu. Kekhususan dia kepada Allah tak terlihat pun. Itu sebab banyak dibincangkan dalam hikam. Seorang ketika ingin Allah, maka dia disangkutkan kepada orang yang di dalamnya ada khususiannya. Dia tidak melihat kekurangannya, keburukannya, kemanusiaannya. Dia sangkut sudah kepada khususiat itu. Jika orang yang tidak ingin menuju kepada Allah, tak nampak. Dia nampak apa? Macam biasa saja, kelaparan, kehausan, kesakitan. Itu sebab mereka mengatakan jangan mencari wali, tak jumpa. Wali itu adalah sosok rohani, bukan sosok fisik yang imamannya besar, jubahnya besar. Itu sebab ramai para pengaku nak tunjuk bahwa dia wali. Akhirnya dia buat karomat-karomat, dia buat garaib wa ajaib. Dan sekali-kali itu bukanlah seorang murabbi yang wali, dia lebih kepada seorang bomoh, pengaku-ngaku. Mereka semuanya bukan mereka berusaha untuk menyembunyikan, memang Allah yang menyembunyikan, bukan sembunyikan tadi. Memang Allah yang menyembunyikan. Maka itu sebab diumpamakan wali itu seperti anak gadis atau putri raja katanya. Kita punya anak gadis perempuan, apakah boleh bajunya dibuka, auratnya dilihat oleh orang yang bukan suaminya? Macam mana Allah membiarkan para wali, artinya sesuatu yang tidak nampak dinampak-nampakkan? Tak ada, bukan wali itu yang menyembunyikan, tapi memang hanya orang yang memang muhrimnya, istilahnya begitu, artinya orang yang nak itu yang dapat melihat. Nah, maka ada adabnya berinteraksi dengan orang yang tidak bertarikat. Maka tidak berbicara tentang perkara-perkara itu. Ketika kita pun mengajak kepada orang, bukan kita ceritakan kehebatan guru kita. Yang perlu kita tunjuk adalah akhlak kita kepada mereka, agar mereka bertanya, ya, dari mana kamu dapatkan? Seperti yang terjadi para sahabat. Semua orang bertanya, man anta? Siapa kamu? Begitu berakhlaknya para sahabat kepada orang lain. Lalu dia baru tahu, oh patut dia bersahabat dengan si fulan. Ini ramai orang
ahli tarik, dia pergi kemana-mana, dia puji-puji gurunya. Guru saya itu makan kaca setiap hari, saking hebatnya. Dan itu pun melanggar adab. Itu sebab sudah jadi adab, jadi kaidah. Orang jika betul jujur dan mencintai, menghormati gurunya, maka dia menghormati ikhwannya. Para sahabat di depan Nabi, ketika berkumpul, masing-masing mengutamakan sahabat untuk lebih satu sama lain, untuk lebih mengutamakan dia pada sahabatnya. Padahal dia sama-sama sahabatnya, tapi mengutamakan dia sahabatnya. Bukan berebut untuk dan menjauhi, mendorong yang, membuang yang lain. Nah, itu bukan adab. Apabila dia jujur mencintai gurunya, maka mesti dia mencintai ikhwannya, murid-murid gurunya. Apabila dia jujur menyintai murid-muridnya, maka dia pun menyintai orang lain. Bukti cintanya kepada orang lain, kasihnya kepada orang lain, ya, ini bukti bahwa dia kasih kepada sesama ikhwan. Dan dia kasih kepada sesama ikhwan, ini bukti kasih bahwa dia kepada gurunya. Itu kaidah, tak dapat dirubah. Kenapa dia mengaku-ngaku sayang hormat dengan gurunya, tapi memandang sebelah mata kepada muridnya? Tak dapat. Tak ada. Seorang dalam satu madrasah, gurunya wafat, lalu muridnya saling tumbuk, itu menunjukkan bahwa dia dusta kepada gurunya. Selesai. Sudah. Tak perlu cakap, itu sudah bacaan yang paling jelas. Wa alla ta'taqid li nafsik alaihim fadilah. Kita kepada orang yang tidak bertarekat, kita tidak meyakini bahwa diri kita mempunyai keutamaan yang lebih atas mereka, tidak. Kita duduk di sini mungkin tidak sidik, mungkin pun ya, selalu tidak ikhlas. Sementara mereka duduk di situ dan mereka sidik, mereka jujur, mereka wa taqulu innahum min ahli salamah. Kamu katakan mereka adalah orang-orang yang selamat. Selamat dari apa? Dari segala kesalahan, karena mereka tak tahu, selesai. Mereka tahunya itu saja. Fayatazawajullahu anhum, dan kemudian Allah memaafkannya. Orang tak tahu, orang tak paham, Allah maafkan. Wa anta min ahlil mudayaqati ma'ak. Sedangkan kamu adalah orang-orang yang mudayaqah, saling mudayaqah, saling orang-orang yang disempitkan ya, oleh Allah ya, kepada kamu. Fayutalibuka bin naqir wal qitmir. Maka Allah menuntutmu benda-benda yang kecil, benda-benda yang halus. Mereka tak. Wa yuhasibuka ala saghir wal kabir. Dan Allah menghisabmu atas orang yang kecil, orang yang besar.
Katanya kita ahli akhlak. Bagaimana kita melihat perkara yang kecil, perkara yang halus. Dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang kecil, orang yang besar. Wal katsir wal haqir, dan yang banyak serta yang hina. Sedangkan mereka tidak dihisab, tidak dituntut oleh Allah karena mereka memang tidak tahu. Nah, sedangkan para sufi, para salikin, seorang yang berada dalam tariq ilallah. Dulu mana tariqat itu adalah maknanya sekumpulan adab. Nah, tariqah itu adalah sejumlah atau kumpulan adab yang diberlakukan, yang dilaksanakan ya, oleh sekelompok orang yang menuju kepada Allah. Itu makna tariqah, yaitu adab. Lalu kemudian tariqah berubah menjadi makna madrasah. Makna adabnya adalah tariq. Ketika tariqus sufi maknanya adab orang sufi. Kalau tariqatus sufiyah madrasahnya. Yang di situ ada mujahadah, ada zikir, itu tariqah. Tapi tariq adalah adabnya. Ya, etikanya, marasimnya. Apa marasim itu? Protokoler. Misalnya di satu tempat lah, satu acara, satu pesta, semua orang boleh lalu mana-mana, boleh duduk mana-mana tempat, boleh lalu mana-mana. Nah, tapi ada orang-orang khusus, sudah dikasih karpet merah untuk berjalan di situ dan tak boleh. Jalannya pun mesti jalan yang ini namanya protokol. Nah, tarekat itu adalah marasimullah, adab yang perlu ditempuh oleh para salikin menuju kepada Allah, mesti macam ini. Tidak macam orang yang tidak ada dalam protokol ini. Adabnya seperti itu. Raja membiarkan rakyat jelata semua berteriak-teriak, melompat-lompat dulu di mana-mana tempatnya. Tapi ada orang-orang yang menjaga dirinya, ucapannya, gerakannya, mengikuti etika itu, adab itu. Itu dalam dunia rohanian. Kalau dalam dunia materialnya, mereka adalah yang hanya berjalan di karpet merah itu, duduk di tempatnya, berjalan dengan jalan yang betul, dengan gerakan yang betul. Ya, mungkin rakyat jelata melambai-lambai dengan lambaian begini-begini, tapi mereka melambai pun diatur, tak boleh kena. Misalnya seperti itu. Senyum pun tak boleh nampak giginya, ya, senyum sedikit saja. Itu namanya etik. Nah, ini kita orang yang mudhayaqah, yang sempit, tidak luas, tidak bebas karena terikat dengan adab. Maka tidak boleh hidup seperti mereka, bincang dari pagi hingga petang. Nah, kita tak, karena ada marasim. Mereka dalam keadaan begitu mungkin tak jadi apa. Kalau kita melakukan itu, rosak sudah. Itu ahlul mudhayaqah. Mereka selamat-selamat aja. Maka kita jangan sama dengan mereka. Maka sering saya pernah mengatakan, antum dipilih oleh Allah duduk di sini, jangan seperti orang ramai.
ahli taqalid. Dan kita tidak boleh menghukum dengan protokol kita kepada orang lain. Kamu benar, kamu. Maka di atas perlakukan mereka atas keadaan mereka dan serahkan kepada mereka ahwal keadaan dan perilaku mereka. Sementara mereka melakukan itu dengan sidik, dengan tanpa ada kesalahan, bahkan kita banyak melakukan kesalahan di sini. Nah, ini adab para salikin, para sufiyin ma'al ajan. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. السيئات بها تنمو الحسنات بها
kalimatut taqwa la ilaha illallah hiya shifa'us sudur hiya nurun ala nur dzikru rabbikal ghafur la ilaha illallah hiya ni'matul uzma hiya maqamul asma laisa tubqi alama la ilaha illallah hiya shifa'ul ilal fiha islahul khalal fadhkur la takhshal malal la ilaha illallah lazimuha ya ikhwan nawwiruni hal janan inna miftahal jinan la ilaha illallah lazimuha bil ashar wal ashi wal ibkar tastamidu min anwar la ilaha illallah nawwiru bihal qulub mahisu bihal dhunub inna a'zamal matlub la ilaha illallah hiya rahmatul kubra fi dunya wa fil ukhra ala al-ajnari ajra la ilaha illallah la taghfal anha wa la tatruk tanziha al-mawla innal masal al-a'la la ilaha illallah hafizu ala al-awqat dawimu ala al-ta'at tunjikum min al-afat la ilaha illallah yuqarinuha al-idrar bi risalatil mukhtar man habana min anwar la ilaha illallah khairul khalqi indallah sahibul izzi wal jah khatamur rusulillah Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana wa barik istima'ana wa barik barakana wa barik majlisana wa barik anfasana wa barik umurana wa barik ulumana wa barik a'malana wa barik a'malana. Allahumma inna nas'aluka an tahafizana mimma 'allamtana wa 'allimna wa anfa'na wa zidna ilman wa rahmatan ya arhamar. Allahumma akhrijna min dhulumatil akhrijna bi nuril ilmi. Allahumma hafizna ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina fatahna ma'amulatana wa ta'lamu ma fi anfusina fasbihana Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.